Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anakku siswa-siswi kelas 6 SDNO 13 Raudhatul Muqtadin. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, alhamdulillah. Dan pada pagi hari ini kita masih bersama dengan Pak Aris tentunya di ruang dan kelas yang sama. Dan saya ingatkan juga bahwa pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Agustus, yang mana bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 kita meraih kemerdekaannya. Ada pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya. Untuk kesempatan kali ini atau pagi hari ini Pak Aris masih, sama mengajar matematika, babnya masih sama, bab 1 yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Ya, oke. Sudah dikerjakan kemarin PR-nya? Oh ya, sudah dikumpulkan ya, hasilnya nanti bisa saya perlihatkan. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya. Nah, pada minggu yang lalu kita menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Ya, menggunakan garis bilangan. Rata-rata kalian sudah bisa menggunakan garis bilangan dan saya lihat hasil dari PR kalian yang sudah dikumpulkan hasilnya lumayan bagus, bagus-baguslah hasilnya, sesuai dengan yang diharapkan bersama. Akan tetapi yang menjadi kendala ketika kita menghitung soal yang nilainya luar biasa besar, oke ya. Makanya pada kesempatan kali ini Pak Aris, memberikan trik atau cara cepat untuk menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, pada minggu yang lalu kita menghitung bilangan-bilangan bulat menggunakan garis bilangan seperti yang ada di gambar ini. Yang di sebelah kirinya 0 ini adalah untuk bilangan negatif, yang di sebelah kanannya adalah bilangan positif. Misalnya kita menghitung soal seperti ini, 112 dikurangi negatif 69 ditambah negatif 76. Nah, ini angkanya kan besar-besar semua, 112 dan seterusnya. Ini kalau kita gunakan garis bilangan, kan ya panjang sekali garis bilangannya. Ya enggak? Betul, ini akan menyusahkan. Nah, bagaimana caranya? Kita tidak usah menggunakan garis bilangan lagi. Saya berikan trik atau cara cepat menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penasaran kan seperti apa caranya? Kita simak berikut ini. Nah, sebelum kita mencoba mengerjakan latihan soal, yang wajib untuk diketahui dan diingat adalah aturan-aturan dalam mengerjakan penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat. Aturannya seperti apa? Ini, jika positif bertemu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya negatif. Negatif bertemu negatif, maka hasilnya positif. Positif bertemu dengan positif, hasilnya positif. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa jika tandanya beda, ini positif dengan negatif, kan tandanya beda, maka hasilnya negatif. Yang kedua juga demikian, negatif bertemu dengan positif, ini tandanya kan beda, maka dia menjadi negatif. Negatif bertemu negatif, tandanya sama, maka dia menjadi positif. Positif ketemu positif, tandanya sama, maka dia menjadi positif. Maka dapat disimpulkan jika tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Jika tandanya sama, maka positif. Pak, untuk apa sih positif negatif positif negatif? Nah, masih bingung? Oke, kita perlihatkan contoh soal untuk apa sih
positif dan negatif ini. Nah ini, 112 dikurangi negatif 69 ditambah negatif 76. Nah, yang dimaksud dengan bertemu-bertemu ini adalah, ini 112 dikurangi negatif 69, 112 dikurangi, ini kan tandanya negatif, 69 juga negatif, maka negatif ketemu negatif. Nah, ini maksudnya kan ketemu negatif, yang saya lingkari ini adalah negatif ketemu negatif. Kalau negatif ketemu negatif hasilnya positif. Nanti kita tulis ulang di sebelah kanannya. Sama halnya dengan sebelah ini, positif dan negatif. Ini tandanya beda, positif ketemu negatif. Maka nanti harus diubah menjadi ke negatif. Sehingga soalnya dapat kita tulis kembali, 112 ditambah 69 dikurangi 76. Kok bisa? Ya, ini negatif ketemu negatif, maka diubah menjadi positif. Positif ketemu negatif, maka diubah menjadi negatif. Oke, paham kan ya? Nah, ini contoh yang kedua. Negatif 112 ditambah 75. Kalau ini kan tidak ada yang ketemu-ketemuan, maka langsung bisa dikerjakan. Oke, sampai di sini paham ya kaitannya dengan eh, bilangan positif dan negatif. Jika ketemu bilangan negatif ketemu negatif, maka sesuai dengan aturan-aturannya seperti ini yang tertera di ini. Ini yang perlu kalian ingat-ingat. Oke, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal. Contoh soal kita tulis dulu semuanya nomor 1 dan sampai nomor 4. Nah, negatif 121 ditambah 75. Ya, negatif 121 ditambah 75 sama dengan titik-titik. Nah, pada minggu yang lalu kita mengerjakan soal-soal semacam ini menggunakan garis bilangan ya. Nah, pada kali ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita menggunakan trik tanpa menggunakan garis bilangan. Caranya seperti apa? Nah, ini kita simak. Nomor 1. Kita menggunakan tabel untuk menghitung sebuah penjumlahan yang di atas ini. Tabelnya bentuknya seperti apa? Ini kita buat tabel. Kolom yang di sebelah kiri ini kita namai dengan kolom positif. Kolom yang di sebelah kanan kita namai kolom negatif. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 1, negatif 121 ditambah 75. Nah, negatif 121 ini letaknya positif atau negatif? Oh, letaknya negatif, maka dia diisi ke kolom negatif. Oke, paham ya? Karena 121 adalah negatif, maka dia masukkan ke kolom negatif. Oke. Nah, sekarang 75. 75 positif atau negatif? Positif. Maka dia dimasukkan di kolom positif. Nah, sekarang kita bandingkan. 121 dengan 75. Ini lebih besar mana? Iya betul, lebih besar 121. Karena 121 lebih besar daripada 75, maka yang kecil ini harus ngalah, ngalah pindah tempat. Nah, ya, maka 75 ini pindah tempat di bawahnya 121. Nah, kalau sudah demikian, karena dia pindah tempat, maka dia harus dikurangi. Sehingga 121 dikurangi 75, hasilnya adalah 46. Karena dia berada di kolom negatif, ya karena di kolom negatif, maka hasilnya adalah negatif 46. Nah, ini maaf, tandanya tidak diisikan. Ini seharusnya hasilnya adalah negatif 46. Ya, oke. Jangan salah lihat ya. Ini yang betul seharusnya negatif 46 karena ada di kolom negatif. Oke. Sekarang contoh soal yang nomor 2. 110 dikurangi negatif 154. Nah, ini karena ada bilangan negatif ketemu negatif. Ya, negatif ketemu negatif. Tadi apa? Sepakatannya
Jika tandanya sama, maka dia menjadi positif. Sehingga soalnya dapat ditulis 110 ditambah 154. Nah, kalau sudah demikian, bisa kita hitung menggunakan tabel bilangan seperti ini. Nah, nomor 2, kita siapkan dulu tabelnya untuk positif, ini untuk negatif. Nah, 110 ini kan positif, maka dia dimasukkan di kolom positif. 154 juga positif, maka dia dimasukkan di kolom positif. Nah, karena dia tidak pindah dari kolom, karena satu kolom, maka dia langsung dijumlahkan. Ya, langsung dijumlahkan. Karena dia tidak pindah atau tidak berasal dari kolom sebelah, maka dia langsung dijumlahkan. Dan hasilnya adalah 260. Maka 110 dikurangi negatif 154, hasilnya adalah 260. Bagaimana? Mudah kan? Oke, kita coba lagi yang nomor 3. 153 ditambah negatif 215. Ini hampir sama dengan yang nomor 2 tadi. Kalau sekarang beda tanda, positif ketemu negatif ya. Kalau beda tanda, positif ketemu negatif, maka diubah menjadi negatif. Sehingga soalnya bisa kita tulis 153 dikurangi 215. Kok bisa? Iya, ini ketemu ya. Positif ketemu negatif, maka diubah menjadi negatif. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah demikian, bisa kita hitung menggunakan tabel. Nomor 3, kita siapkan tabelnya dulu, positif, ini untuk negatif. Nah, sekarang kita lihat, 153 ini positif atau negatif? Positif, Pak. Maka dia dimasukkan di kolom positif. Kemudian 215, ini positif atau negatif? Negatif, Pak. Kita ambilnya dari sini. Negatif, maka dia dimasukkan di kolom negatif. Nah, sekarang kita bandingkan 153 dengan 215. Besar mana? Oh, besar 215. Maka yang 153 harus ngalah. Ngalah pindah ya. Maka pindah ke kolom sebelah. Di bawahnya 215. Atau artinya yang besar dikurangi ke yang kecil ya. Karena dia pindah, maka dia harus dikurangi. Sehingga 215 dikurangi 153. Hasilnya adalah 62. Karena letaknya ada di kolom negatif, maka hasilnya negatif 62. Oke, paham kan? Oke, sekarang nomor 4. Negatif 125 ditambah 105 dikurangi negatif 167. Nah, ini ada 2 kali operasi hitung. Maka caranya sama seperti biasa. Kita ubah dulu yang bilangan ada ketemuannya seperti ini. Nah, ini negatif ketemu negatif ya. Negatif ketemu negatif, maka diubah menjadi positif. Saya perlihatkan lagi. Negatif 125 ditambah 105 dikurangi negatif 167. Nah, negatif dikurangi negatif ketemu negatif, maka ini diubah menjadi positif. Sehingga soalnya dapat ditulis negatif 125 ditambah 105 ditambah 167. Nah, kalau sudah demikian bisa dihitung menggunakan tabel. Nomor 4, kita siapkan tabelnya dulu. Positif, ini untuk yang negatif. Nah, 125 ini negatif positif? Negatif, maka dia masukkan ke kolom negatif. Oke, 105 positif atau negatif? Positif, masukkan di kolom positif. 167 positif atau negatif? Positif, masukkan di kolom positif. Nah, karena ini masih dalam satu kolom, maka ini harus dijumlah dulu. Karena satu kolom, maka dia dijumlah ya. Harus ditambah 105 ditambah 167. Hasilnya adalah 272. Nah, kalau sudah demikian, kita bandingkan dengan kolom sebelah, kolom negatif. 272 dengan 125, besar mana? Oh, besar 272. Maka yang 125 ini harus pindah ke bawahnya 272. Nah, kalau pindah, maka harus dikurangi 272 dikurangi 125. Maka hasilnya adalah 147.
Jadi negatif 125 ditambah 105 dikurangi negatif 167 hasilnya adalah 147. Luar biasa. Bagaimana? Belajar matematika mudah dan menyenangkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pas. Saya yakin kalian bisa semua, gampang kok, mudah sekali ya. Kalau masih kebingungan atau sulit, videonya ini bisa diputar ulang-ulang ya, diputar ulang untuk bisa lebih paham. Atau kalian bisa tanya langsung ke Pak Aris ya. Oke, kalau sudah paham, kita latihan soal. Nih, soalnya nomor 125 ditambah negatif 120 sama dengan bla bla bla. Nomor 2, 314 dikurangi 25 sama dengan bla bla bla. Nomor 3, 85 dikurangi negatif 126 sama dengan bla bla bla. Nomor 4, negatif 92 dikurangi negatif 25 sama dengan bla bla bla. Nomor 5, negatif 214 ditambah 117 dikurangi negatif 78 sama dengan bla bla bla. Oke, luar biasa. Ya. Dan kerjakan latihan soal ini di buku ulangan, terus hasilnya dikirim ke WA-nya Pak Aris. Jangan sampai salah, ke WhatsApp-nya Pak Aris. Oke, nomornya bisa ditulis 081336259025. Jangan sampai salah. Setelah dikerjakan langsung dikirim, difoto terus dikirim. Oke. Baik, untuk sesi kali ini kiranya dapat kita akhiri sambil nunggu hasil pekerjaan kalian, sambil nunggu latihan soal selesai. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan ya. Oke, oke. Dan sesi kali ini bisa saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa berguna dan bisa bermanfaat dan kalian bisa lebih paham lagi tentang operasi hitung penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulan. Oke, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.